Halo Sobat Viaravan, jumpa lagi dengan Indra dari Viaravan Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tips barang-barang apa saja yang perlu kita bawa untuk kebutuhan pendakian dalam rentang waktu 3 hari 2 malam. Ya, yang pertama kali perlu kita bawa atau perlu kita siapkan adalah tas carrier atau ransel. Untuk kebutuhan perjalanan pendakian 3 hari 2 malam, Viaravan memiliki varian Kaipak 38 yang ideal untuk mendaki gunung ataupun traveling selama 3-4 hari, teman-teman. Jadi untuk kebutuhan pendakian 3 hari 2 malam, teman-teman bisa menggunakan Kaipak 38 untuk membawa semua kebutuhan teman-teman. Ya, perlengkapan berikutnya yang perlu teman-teman persiapkan untuk kebutuhan mendaki 3 hari 2 malam adalah tenda. Biasanya tenda untuk digunakan mendaki 3 hari 2 malam adalah tenda dengan kapasitas 2 orang ataupun 4 orang tergantung jumlah rombongan teman-teman. Pastikan ketika teman-teman packing, dicek kelengkapan tendanya, apakah sudah ada fly seatnya dan juga ground seatnya, juga disertai tali guideline dan pasaknya. Karena ketika cuaca di gunung memburuk, tali guideline dan pasak diperlukan agar tendanya kokoh dan kuat. Oke, selanjutnya kita akan membahas kebutuhan apa saja yang perlu kita bawa atau persiapkan ketika kita mendaki gunung selama 3 hari 2 malam. Kita akan mulai dari sisi pakaian. Penting sekali untuk membawa pakaian yang tepat yang memang fungsinya untuk mendukung aktivitas kita mendaki gunung. Yang pertama, kita perlu membawa base layer ya teman-teman. Jadi base layer sebaiknya kita gunakan ada atasan maupun celana, biasanya celana panjang. Bahan base layer ini sendiri biasanya terbuat dari campuran cotton dan wool. Jadi teksturnya halus dan bahannya tipis, namun hangat sekali ketika kita pakai teman-teman. Nah, fungsi base layer ini penting sekali karena base layer ini menjadi lapisan pakaian pertama yang langsung bersentuhan dengan kulit kita. Jadi pastikan teman-teman memilih jenis atau bahan base layer yang nyaman, yang hangat, dan juga berfungsi sebagai base layer untuk mendaki gunung. Lalu selanjutnya kita perlu membawa mid layer jacket, atau teman-teman bisa menggunakan jaket dengan insulasi dakron ataupun mungkin bulu angsa ataupun bahan fleece atau bahan polar. Nah, ini kita gunakan sebagai layering kedua. Fungsinya untuk menghangatkan badan kita ya terutama. Jadi setelah base layer, teman-teman gunakan mid layer jacket agar kita tidak kedinginan selama beraktivitas di ketinggian, karena suhu di gunung itu kisarannya bisa sampai mungkin sekitar 15 derajat, bahkan kalau untuk cuaca tertentu bisa di bawah 15 derajat dan itu cukup dingin. Jadi kita perlu perlindungan untuk menjaga suhu tubuh kita tetap normal dan kita aman selama beraktivitas di gunung. Oke, setelah mid layer, teman-teman juga perlu membawa outer layer atau biasanya ini lapis ketiga. Nah, outer layer ini teman-teman bisa membawa jaket yang mempunyai fitur windbreaker ataupun windproof ataupun waterproof. Sebaiknya kalau kita sarankan kalau teman-teman mendakinya di musim hujan, pastikan outer layernya itu teman-teman waterproof ya. Jadi ketika teman-teman sedang mendaki tiba-tiba di perjalanan hujan, teman-teman bisa langsung menggunakan jaket waterproofnya saja. Fungsi jaket waterproofnya sendiri adalah untuk melindungi supaya mid layer kita dan base layer kita tetap kering dan kita juga tetap nyaman selama kita melakukan aktivitas pendakian maupun pada saat kita sudah tiba di campsite. Jadi penting sekali membawa jaket yang waterproof ataupun minimal windproof ketika teman-teman mendaki gunung. Nah, sebagai perlindungan ekstra, tidak ada salahnya kita juga membawa jas hujan darurat. Biasanya terbuat dari bahan plastik dan harganya kisaran Rp10.000. Teman-teman bisa temukan di supermarket maupun di pasar-pasar. Jadi misalkan tiba-tiba hujannya turun dengan deras, nah teman-teman bisa langsung ambil aja ini di tas teman-teman dan gunakan ini untuk melanjutkan perjalanan. Namun jika cuacanya memburuk, sebaiknya hentikan pendakian. Oke, berikutnya kalau teman-teman berencana untuk naik ke puncak ataupun summit attack, itu biasanya kalau di gunung-gunung dengan ketinggian di atas 3.000 meter, biasanya dilakukan pada dini hari ya, atau subuh. Teman-teman baru mulai berangkat menuju puncak. Nah, di jam-jam seperti itu, biasanya suhu di gunung tuh sangat dingin ya teman-teman. Jadi teman-teman sebaiknya membawa sarung tangan. Sarung tangan ini bisa berbahan polar ataupun dakron untuk melindungi tangan kita dari kebas ataupun beku karena kedinginan. Lalu juga teman-teman mungkin perlu membawa buff. Jadi buff ini bisa berfungsi sebagai penutup hidung juga ketika teman-teman mendaki di medan gunung yang berdebu ataupun kerikil. Nah, ini teman-teman bisa berfungsi untuk melindungi hidung dan membuat kita nyaman lah selama pendakian. Lalu teman-teman juga perlu memakai kupluk untuk menutup kuping
karena di pagi hari itu dingin sekali. Oke, selanjutnya kita akan membahas barang-barang apa saja yang kita perlukan ketika kita sudah berada di campsite dan teman-teman sudah mendirikan tenda di area campsite. Yang pertama, untuk keperluan tidur, teman-teman butuh sleeping bag. Pastikan teman-teman membawa sleeping bag. Sleeping bag ini biasanya terbuat dari bahan fleece atau bahan polar atau bahan dakron ataupun sleeping bag bulu angsa. Normalnya kurang lebih ukurannya segini. Nah, ini teman-teman perlu membawa karena ketika sudah berada di campsite, teman-teman perlu beristirahat dan perlu tidur dengan nyaman untuk memulihkan kembali tenaga teman-teman. Jadi pastikan teman-teman selalu membawa sleeping bag. Lalu selanjutnya teman-teman juga bisa membawa sleeping pad ataupun matras. Nah, sleeping pad ini biasanya ditiup sehingga jadi kasur tidur, sehingga teman-teman nyaman ketika beristirahat, terutama di campsite yang medannya ada kerikil ataupun akar-akar tanaman. Nah, itu teman-teman bisa tidur dengan nyaman kalau teman-teman menggunakan kantung tidur ini. Selain sleeping pad, teman-teman juga bisa menggunakan matras. Misalnya ada matras bubble sama matras karet. Nah, itu teman-teman juga bisa bawa. Itu menambah kenyamanan ketika teman-teman beristirahat di campsite. Lalu, kalau misalkan teman-teman mendaki di musim hujan, ada baiknya teman-teman juga membawa cadangan kaos kaki teman-teman. Karena khawatir ketika mendaki gunung di musim hujan, ketika teman-teman naik gunung itu kena hujan, pas sampai di campsite sebaiknya teman-teman mengganti kaos kaki yang basah dengan kaos kaki yang kering. Nah, selama tidur teman-teman bisa menggunakan kaos kaki yang kering sehingga tidurnya nyaman dan terhindar juga dari masuk angin. Lalu nggak ada salahnya juga teman-teman menyiapkan payung portable. Jadi kalau misalkan sudah sampai campsite dan cuaca hujan, teman-teman ada kebutuhan mengambil air ke sumber air, ataupun teman-teman ada kebutuhan buang air kecil atau buang air. Nah, payung portable ini cukup membantu teman-teman karena teman-teman cukup tinggal buka dan payungan saja untuk buang air ataupun mengambil air ke sumber air terdekat. Jadi tidak ada salahnya menyiapkan payung kecil untuk dibawa selama pendakian, terutama di musim hujan. Lalu selanjutnya untuk kebutuhan di tenda juga teman-teman perlu membawa lampu tenda. Lampu tenda ini penting sekali dan berfungsi untuk membuat suasana di dalam tenda terang, bisa packing dengan mudah, bisa mencari barang dengan mudah ketika teman-teman menggunakan lampu tenda. Dan selain digunakan untuk di dalam tenda, lampu tenda ini juga teman-teman bisa bawa ketika teman-teman butuh keluar untuk tadi mengambil air ataupun buang air, terutama di malam hari. Jadi pastikan teman-teman membawa lampu tenda. Selain lampu tenda, pastikan teman-teman mobile nih aktivitasnya. Teman-teman masak, teman-teman juga perlu jalan mungkin bertemu rombongan lain, ataupun teman-teman perlu melakukan aktivitas yang perlu jalan dari tenda atau keluar tenda. Pastikan teman-teman membawa headlamp ya teman-teman ya. Nah, headlamp ini juga penting untuk dicek. Jadi biasanya banyak pendaki lupa. Mungkin ini hal yang simpel, tapi pendaki tuh suka lupa. Entah lupa bawa headlamp atau lupa bawa senter, karena berasumsi bahwa kita bisa sampai di campsite masih terang kok, santai aja. Tapi kita tidak pernah tahu gitu apa yang terjadi di gunung dan situasi seperti apa di gunung, sehingga kadang lupa membawa penerangan itu bisa menjadi resiko atau bahaya bagi teman-teman maupun rombongan. Jadi pastikan teman-teman bawa headlamp maupun senter, dan pastikan baterainya baru. Dan jika dibutuhkan, rasanya perlu teman-teman membawa baterai cadangan ya teman-teman ya. Jadi baterai cadangan ini perlu teman-teman bawa, apalagi terutama teman-teman yang menghabiskan mungkin bisa 3 malam ataupun 4 malam di gunung, sebaiknya membawa baterai cadangan. Oke, teman-teman juga bisa membawa sendal, bisa menggunakan sendal gunung ataupun sendal hotel ketika teman-teman mendaki gunung. Jadi ini sendal cadangan ini bisa digunakan teman-teman untuk memudahkan mobilitas teman-teman di area campsite gitu, daripada teman-teman repot harus memakai sepatu setiap saat. Dan kita juga memberi kesempatan kaki kita bersirkulasi dengan baik, jadi kakinya kita biarkan bernafas, pori-pori kulit kita juga perlu kena udara, sirkulasi udara yang baik. Jadi teman-teman sebaiknya menggunakan sendal, membawa sendal ketika berada di campsite. Lalu juga teman-teman jangan lupa membawa pakaian ganti, tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi pastikan bawa 1 setel kaos dan celana sebagai ganti. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan berapa lama teman-teman berada di gunung.
Normalnya untuk 3 hari 2 malam biasanya cukup membawa 1 setel atau 2 setel pakaian ganti. Lalu di masa pandemi ini juga teman-teman perlu membawa masker dan tentunya hand sanitizer. Jadi teman-teman pastikan ketika berada di campsite, di dalam tenda, atau ketika teman-teman sedang berinteraksi dengan pendaki-pendaki lain, teman-teman juga bisa menggunakan masker dan hand sanitizer sebelum makan. Lalu kita perlu membawa toiletries yang isinya pasta gigi, sikat gigi, handuk. Kalau memang teman-teman perlu untuk cuci muka ataupun mandi, nah itu teman-teman perlu membawa toiletries. Lalu yang penting juga untuk dibawa adalah P3K ya teman-teman. Ini juga hal yang paling penting sekali yang kadang luput ya, antara lain isinya ada perban, ada betadine, terus juga ada plester. Plester ini digunakan kalau misalkan teman-teman ada yang mungkin kakinya lecet ataupun terkena ranting ataupun batu tajam sehingga terluka. Itu perlu benar-benar penanganan langsung kita gunakan plester dan perban supaya menghindari terjadinya infeksi. Lalu teman-teman perlu juga membawa obat-obatan pribadi. Ini yang kadang juga pendaki-pendaki suka tidak menaruh perhatian serius terhadap kebutuhan ini. Obat-obatan pribadi ini tergantung kebutuhan teman-teman gitu. Misalkan biasanya isinya macam-macam ya teman-teman. Kalau teman-teman yang suka rentan masuk angin ya mungkin bisa membawa tolak angin ataupun minyak kayu putih. Terus juga kalau yang suka pusing itu kita bisa bawa obat-obatan paracetamol lah gitu pada dasarnya. Nah, untuk membantu teman-teman berjalan selama mendaki gunung, ada baiknya teman-teman juga membawa trekking pole. Nah, trekking pole ini bisa membantu teman-teman mengurangi beban pada lutut dan kaki teman-teman, terutama ketika teman-teman mendaki gunung yang medannya terjal ataupun banyak tanjakannya. Teman-teman sebaiknya membawa trekking pole selama pendakian. Lalu pastikan juga sebelum berangkat teman-teman lakukan pemeriksaan pada sepatu yang teman-teman gunakan. Apakah solnya masih cukup layak, apakah jahitannya ada yang lepas atau tidak. Karena ketika di gunung kita perlu proteksi maksimal pada kaki kita. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat ada sol yang sudah mulai lepas ataupun ada jahitan yang sudah mulai lepas, sebaiknya teman-teman memperbaiki dulu sepatunya ataupun menggunakan sepatu yang lain untuk memastikan kenyamanan teman-teman selama melakukan pendakian. Oke Sobat Fjällräven, demikian tips singkat dari Fjällräven Indonesia mengenai perlengkapan yang perlu dipersiapkan dan perlu kita bawa untuk kebutuhan mendaki gunung 3 hari 2 malam. Jangan lupa ya, follow Instagram kita @arcticfoxid, juga akun Facebook kita di Fjällräven Indonesia, dan jangan lupa subscribe akun YouTube kita Fjällräven Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.